Anak-anak, apa kabar? Masih semangat? Kembali lagi kita dalam video kali ini. Kita akan belajar tentang PJOK ya, tentang olahraga. Kita perlu berolahraga setiap hari agar tubuh menjadi sehat. Dalam kali ini, pembelajaran kali ini adalah permainan melompat. Waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang berjalan, berlari, dan melompat. Kali ini kita akan membahas tentang permainan melompat. Baik, permainan melompat ini adalah permainan yang dengan cara melakukannya adalah dengan cara melompat-lompat. Bisa dengan satu kali lompatan, bisa juga dengan gerakan melompat secara berulang. Ada begitu banyak permainan pada saat melompat yang ada di Indonesia sendiri. Di antaranya adalah termasuk gerakan gimnastik. Dan sebagian besar permainan tersebut merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun salah satu permainan tradisional tersebut antara lain. Yang pertama adalah rangku alu, yang kedua lompat tali, ada engklek, kemudian lompat trampolin, kemudian ada banyak hal juga seperti sundamanda ya. Yang pertama salah satunya adalah balap karung. Nah, dalam peringati 17-an kemarin kita juga ada beberapa yang ikut lomba tentang balap karung. Balap karung merupakan salah satu permainan tradisional yang dilakukan dengan cara melompat-lompat dari garis start hingga finish. Permainan ini hanya dilakukan atau di perlombaan pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Permainan balap karung ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu, bisa lakukan mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua. Dalam permainan ini, tentu kamu harus mempunyai keahlian dalam melompat dengan langkah yang jauh, karena dengan begitu kamu bisa sampai garis finish terlebih dahulu dengan cepat ya, dan memenangkan permainan atau perlombaan. Nah, rangku alu itu seperti apa? Seperti ini ya, rangku alu dimainkan dari beberapa orang. Kemudian salah satunya atau dua orang bisa melompati bambu tersebut. Lalu kemudian di sini ada engklek atau kita biasa menyebut sundamanda. Kalau di tempat asal masing-masing mungkin sebutannya berbeda. Nah, rangku alu ini adalah sebuah permainan dari tarian asal Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dilakukan 4 orang yang memegang 4 tongkat bambu membentuk palang dan menggerak-gerakkannya, sementara orang lain harus melompat-lompati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Biasanya digunakan sambil diiringi musik atau dengan tarian-tarian. Kemudian yang gambar berikutnya adalah trampolin, biasa dimainkan oleh anak-anak maupun dewasa. Trampolin ini juga memiliki cabang olahraga juga ya. Biasanya hal ini dilakukan untuk olahraga melompat juga. Kemudian permainan lompat bambu dapat melatih konsentrasi, keberanian tentunya, kedisiplinan, ketangkasan, kelincahan, dan ketepatan gerak. Permainan ini dimainkan minimal oleh 5 orang. 4 orang bertugas memegang batang bambu dan 1 lagi bertugas melompat. Jika orang lebih dari 5 maka bisa dicoba untuk 2 pelompat. Manfaat permainan trampolin. Yang pertama, meningkatkan kepadatan tulang. Yang kedua, menguatkan setiap sel dalam tubuh. Yang ketiga, membantu detoksifikasi tubuh ini, membuang racun-racun seperti keringat melalui keringat-keringat kita. Lalu yang keempat ini meningkatkan fungsi pencernaan dan kesehatan usus. Yang kelima, meningkatkan postur, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Nah, seperti kita lihat, ini adalah contoh sederhananya kita bisa melompati benda dengan balok atau dengan kardus. Nah, gerakan lari melewati rintangan berupa ban bekas juga bisa ya. Kardus juga bisa. Rintangan ini bisa kita ubah variasinya seperti lurus, zigzag, maupun memutarinya. Lalu memutar artinya dari awal kembali ke tempat asal. Kemudian bisa melompati ban juga dengan cara memutar dari garis awal start sampai dengan garis finishnya. Nah, di sini kalian bisa bermain melompati juga dengan cara sederhana ya, berkumpullah di lapangan sekolah atau ketika kita
mempraktekkan ini bisa membuat 2 kelompok, lalu membagi siswa dalam 2 kelompok tersebut. Kelompok pertama membentuk rintangan dalam melompat, kelompok kedua akan melompati rintangan. 2 orang siswa duduk berhadapan dengan posisi kaki terbuka, kedua telapak kaki dipertemukan. Setelah itu, kelompok tersebut melompatinya dengan melompat-lompati rintangan pada kaki tersebut. Lalu kemudian ada permainan ukur lompat. Nah, ini mengukur jarak lompatan kita. Yang pertama adalah menyiapkan kardus tentunya, lalu menyusun bisa kardus itu secara lurus ataupun zigzag, lalu atur jarak kardus itu secara sama, lalu kemudian setelah kardus terakhir atur jarak lebih jauh mencapai garis finish. Nah, ini untuk menentukan melompat seberapa jauh kalian melompat. Kamu dapat melakukan lompatan itu sejauh mungkin, lalu kemudian mengukurnya ya. Lalu yang kelima, tentukan urutan pelompat. Kamu dapat melakukan home pimpah untuk memulai. Lalu anak pertama akan melompati kardus secara zigzag. Berhati-hatilah saat melompat. Kemudian setelah melompati kardus terakhir, anak tersebut harus melompati jauh menuju garis finish. Jika tidak bisa melompati garis finish, berilah tanda batas hasil akhir lompatanmu. Ukurlah dengan ranting pohon atau meteran atau penggaris dan semacamnya untuk mengukur. Lalu lompatan siapakah yang paling jauh itu adalah sebagai pemenangnya. Nah, ini adalah salah satu permainan lompat jauh. Baik, sampai di sini mungkin kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan cara melompati benda-benda sederhana ya, seperti kardus, ya, balok atau batu bata. Nah, kalian bisa melompatinya dengan hati-hati tentunya. Dan sebelum kalian mulai, lakukanlah dulu dengan cara pemanasan agar tubuh kalian menjadi lentur, otot-otot menjadi tidak kaku untuk mengurangi cedera. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, salam semangat, dan Tuhan memberkati.